Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya di antara keutamaan Al-Qur'an adalah sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Baik itu penyakit yang berupa penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat rahmat. Bagi siapa obat dan juga rahmat ini? Tentunya yang dimaksud akan mendapatkan obat dari Al-Qur'an serta rahmat adalah mereka orang-orang yang beriman. Sebaliknya mereka orang-orang yang tidak beriman dengan kebenaran Al-Qur'an, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, maka mereka tidaklah akan mendapatkan apapun dari Al-Qur'an kecuali hanyalah kerugian saja. Hal ini sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat yang ke-82. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an apa yang di dalamnya itu terdapat obat. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, dan juga Quran itu juga di dalamnya terdapat rahmat bagi orang-orang yang beriman. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, dan Quran itu tidaklah akan menambahkan apapun kepada orang-orang yang zalim kecuali hanyalah kerugian saja. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ketika kita mengaku beriman dengan kebenaran kitabullah Al-Qur'an, maka marilah kita jadikan Al-Qur'an sebagai obat penawar bagi penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Baik itu penyakit ruhani maupun penyakit jasmani. Sehingga semangat di dalam membaca Al-Qur'an, semangat di dalam menghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita dan di dalam jasmani kita akan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Dan kita ingat bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan penyakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sebagaimana perkataan Musa alaihi salatu wassalam yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, di mana Musa menyatakan fa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Sehingga kesembuhan itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan ketika seseorang itu ditimpa oleh penyakit yang berupa penyakit-penyakit jasmani, Allah akan sembuhkan dengan sebab Al-Qur'an. Terlebih lagi, Quran itu juga akan menjadi obat bagi penyakit-penyakit ruhani, penyakit-penyakit hati. Akan bisa membersihkan hati kita dari kotornya dosa-dosa dan maksiat-maksiat ketika kita terus-menerus semangat di dalam membaca Al-Qur'an, di dalam mempelajari Al-Qur'an. Sahabiyul Jalil Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ataukah sahabat yang lainnya, beliau menyatakan, "Idza law tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum," atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Jikalau hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan kalam Rabb kalian. Sehingga ketika kita merasa bosan dengan Al-Qur'an, maka berhati-hati. Jangan sampai hati kita itu
sedang kotor karena sebab dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika kita merasa bosan untuk membaca Al-Quran, untuk memurajaah hafalan-hafalan yang kita miliki, untuk mempelajari Al-Quran, kita khawatir kalau ternyata dalam hati kita itu terdapat padanya noda-noda dosa, kotoran-kotoran sehingga menghalangi kita dari bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Dan ini termasuk di antara penyakit yang kita ketika sadar memiliki penyakit, tentunya kita pun harus bersegera untuk menerapi penyakit tersebut, mengobati penyakit tersebut. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Demikian pula ketika kita menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita pun bersemangat untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, memurajaah hafalan-hafalan yang kita miliki. Dan jangan sampai keadaan kita itu seperti keadaannya orang-orang yang zalim. Merasa rugi waktunya untuk membaca Al-Quran, merasa rugi waktunya untuk belajar Al-Quran, merasa rugi umurnya untuk menghafal Al-Quran, maka sungguh ini tidak lain adalah keadaan orang-orang yang zalim. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan Quran tersebut tidaklah menambahkan kepada orang-orang yang zalim kecuali hanyalah kerugian saja. Oleh karena itu marilah kita bersemangat untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan dengan Al-Quran. Marilah kita bersemangat untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.